Lu guru gembul pernah mondok gak guru gembul? Enggak. Mondok pesantren? Mondok pesantren? Enggak. Pendidikannya murni full, apakah ada pendidikan agama atau dulu kan ada MTS ya? Atau madrasah? Enggak ada itu, tapi pendidikan agama itu enggak dari situ. Padahal dia sering membahas agama. Gimana pandangannya? Kenapa latar belakang pendidikan itu sangat penting? Analoginya begini, ketika ada seorang dokter di rumah sakit, kemudian dia itu menjelaskan diagnosa tentang penyakit daripada pasiennya. Pasti beliau itu mempunyai kapabilitas, karena beliau kuliah jurusan kedokteran gitu. Tapi kalau seorang dokter ini misalkan, andai kata nanti dia disuruh mengobati orang yang terkena sipil, bisa-bisa itu mati pasiennya itu. Sama halnya orang yang tidak mempunyai pendidikan latar belakang agama kok malah mau mengomentari agama atau bahkan menjelaskan agama. Nah itu di dalam hadis dijelaskan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Faidah tujiatil amanatu fantadiri saat. Qala kaifa idu'atuha? Qala idza usjidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri saat. Apabila sebuah urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya kiamat. Kemudian mengenai pentingnya pendidikan agama, itu memang harus ada sanad. Bagaimana laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Kalau orang itu keilmuannya tidak mempunyai sanad, maka pasti nanti dia itu akan menyampaikan sebuah agama secara ngalor ngidul. Sebagaimana gemar ngidul. Terus Gemar Gibul itu sering mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak perlu ditafsirkan para ulama, tapi cukup untuk dianalisa sendiri. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya Ani bin Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Juga di sebagian hadis lain itu disebutkan bahwasanya man takallama fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Ketika seseorang itu membahas permasalahan Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri, maka otomatis dia itu telah memesan tiket di neraka itu. Bahkan di hadis yang satunya tadi itu dikatakan, kalau orang itu berpendapat tentang Al-Quran dengan analisanya sendiri, tanpa berpedoman kepada ulama awal, yaitu para ulama, para tabi'in dan juga sahabat, maka nanti di situ meskipun benar, maka tetap disalahkan. Dan juga dalam menganalisa Al-Quran ataupun hadis, itu tidak cukup dengan hanya mengandalkan logika yang remeh itu ya, hanya mengandalkan logika minim. Akan tetapi di situ harus memenuhi persyaratan. Salah satunya harus memahami gramatika bahasa Arab, cara penggunaannya, cara penyampaiannya, itu harus dipahami benar-benar itu. Samping itu harus memahami balaghah, ilmu usul fikih, mantik dan lain sebagainya. Tentu ketika dia mengatakan bahwasanya boleh menganalisa Al-Quran dengan pendapat pribadi, maka di situ sangat-sangatlah jauh ya. Dia itu yang saya tahu, dia adalah orang yang kuliah jurusan filsafat. Kok malah mengatakan menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, kok di dalam bidangnya sendiri dia di filsafatnya itu ngalor ngidul. Apalagi mau menafsiri Al-Quran yang bukan fannya gitu ya.